Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID dan hari ini kita akan bahas lagi sebuah controller atau joystick dari Soundforge dengan kode SE3401. Oke, buat yang belum tahu, Soundforge ini sebuah brand luar yang menjual banyak aksesoris gaming seperti konsol Nintendo Switch. Jika kalian ingin cari produk-produk Soundforge di Indonesia, bisa cek marketplace officialnya di Ashley Store, jadi produk-produknya sudah garansi resmi. Di video sebelumnya saya pernah bahas soal mini joystick dari Soundforge juga. Buat yang belum nonton, bisa klik linknya di atas atau di kolom deskripsi di bawah. Nah, joystick kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya khusus buat Nintendo Switch atau PC kalian. Kalau yang akan saya bahas ini punya ukuran yang lebih besar dengan fungsi yang lebih banyak. Bisa koneksi ke Android, iOS, PC, dan tentu juga ke Nintendo Switch kalian. Oke, karena joystick yang dikirim ini produk sampel, jadi saya belum bisa kasih lihat kalian dalam paket pembeliannya. Yang jelas ada satu unit joysticknya yang berwarna hitam, ada kabel chargeran yang sudah Type-C, dan buku manual. Oke, joystick ini punya desain dan dimensi yang mirip-mirip seperti joystick Xbox One. Ukuran di tangan saya cukup pas dan nyaman saat digunakan. Walaupun seluruh bodinya ini dari bahan plastik ya, tapi kelihatan solid banget dan elegan. Finishingnya juga benar-benar rapi, tombolnya cukup empuk, gak ada yang longgar, pokoknya benar-benar bagus deh. Bahkan di bagian pegangannya ini di finishing dengan tekstur yang membuat tangan kita itu lebih ngegrip lagi saat dipegang. Overall desainnya saya suka dan ini kelihatan premium. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sisi depan ada tombol home, ada tombol select, tombol start, ada dua analog kiri dan kanan, ada LED turbo di tengahnya. Di kiri ada tombol arah, dan di sisi kanan ada tombol ABXY sebagai tombol aksi. Kemudian kita ke bawahnya, ada tombol back, ada 4 buah LED indikator, dan ada tombol turbo. Pada bagian atas ada tombol trigger, RT, RB, LB, LT, dan ada port USB Type-C untuk sambungan kabel dan juga pengecasannya. Nah, di bagian belakangnya ada tombol M1 yang berfungsi sebagai penghambat joystick. Dan ada juga tombol M2 sebagai tombol pemrograman makro. Ini nanti kita bahas. Uniknya, joystick ini punya tombol geser yang berfungsi mengatur kedalaman dari tombol RT dan LT. Ini nanti kita bahas juga. Terakhir, di bagian belakangnya juga ada tombol reset untuk si joysticknya. Keunikan selanjutnya, joystick ini punya cover magnet yang bisa dibuka. Cara bukanya, lepaskan dulu cover tombol arah ini. Yang pakai magnet juga, ini melekatnya cukup kuat. Setelah itu, angkat covernya dari sisi bawah ini. Dan dongle-nya tersimpan di bagian dalam dekat pegangan sebelah kanan. Tapi yang sebelah kiri sini kosongan. Oke, terlihat ya di bagian dalamnya ada motif-motif gitu. Desainnya ini nggak polosan aja. Ini kalau pakai cover yang transparan bakal kelihatan cakep atau diganti warna lain seperti joystick mini kemarin. Bisa dibilang desain joystick ini cukup detail. Untuk koneksinya ke perangkat, saya tampilkan aja panduannya di layar. Kalian bisa pause atau capture aja. Seperti kalian lihat, ini bisa koneksi ke berbagai device pada umumnya, seperti PC, Nintendo Switch, iOS, dan Android. Kalian bisa coba-coba sendiri ya. Oke, untuk fungsi-fungsi dan fitur dari joystick ini lumayan banyak. Pertama, tombol geser di belakangnya ini masing-masing ada 3 level. Setiap levelnya akan memberikan kedalaman yang berbeda pada tombol RT dan tombol LT-nya. Sesuaikan aja dengan kebiasaan kalian. Kalau saya sih lebih suka di set paling atas. Jadi tombol triggernya ini lebih fleksibel ya. Tinggal kalian adjust aja sesuai kebutuhan. Kedua, tombol turbo. Saya contoh di Genshin Impact. Pada tombol aksi, contohnya tombol X ini, secara default biasa tekan sekali, menyerang sekali. Tapi kalau kita aktifkan turbonya dengan cara tahan turbo plus tombol aksi, selanjutnya kalau kita tekan dan tahan tombol X sekali aja, maka dia bakal nyerang terus. Terlihat LED putih yang berkedip di sini. Begitu juga bisa kita aplikasikan ke tombol aksi lainnya. Berikutnya, jika kita tekan lagi tombol turbo plus tombol aksi, dia bakal masuk ke fungsi lain. Karakternya akan menyerang tanpa kita tekan tombol aksinya seperti ini. Tinggal kita arahin aja serangannya. Dan tekan sekali lagi dengan kombinasi yang sama, baru kita bisa mematikan fungsi turbonya. Biasanya fungsi seperti ini buat games balapan atau games tembak-tembakan. Oke, selanjutnya kita ke sisi belakang. Tombol M1. Tombol ini berguna untuk menghambat pergerakan analog kanannya, seperti ini. Kalau secara default, pergerakan kameranya bakal cepat. Tapi kalau kita tahan M1, pergerakannya akan menjadi lebih lambat.
Ini berguna di games tembak-tembakan, jadi akan lebih mudah untuk membidik lawan. Terakhir ada satu tombol lagi yaitu M2. Ini adalah tombol makro. Fungsinya untuk merekam aksi si karakter yang kita mainkan. Caranya, tekan dan tahan tombol M2 sampai LED putihnya nyala. Setelah itu tekan tombol aksi yang mau direkam, ABX atau Y bebas, lalu save dengan tekan M2 sekali lagi. Jadi kalau dipencet tombol M2-nya, maka tombol-tombol yang tadi kita rekam akan otomatis jalan. Fungsi seperti ini cocok buat kalian yang senang main games battle atau versus yang banyak combo jurusnya. Joystick Soundforge ini juga punya mode getaran motor yang bisa diatur. Caranya tahan turbo plus analog kiri diarahin ke atas untuk menambah getaran. Selanjutnya ke arah bawah untuk mengurangi getaran sampai getarannya ini mati. Totalnya ada 4 level ya, 100%, 70, 30, dan sampai 0% getaran. Dengan getaran motor makin kuat tentu baterainya akan semakin cepat habis. Bicara soal baterai, joystick ini baterainya termasuk awet. Dari awal saya terima barang, saya pakai 3 harian, dan itu belum dicas sama sekali. Tapi nanti saya update lagi soal ketahanan baterainya. Oke, joystick Soundforge ini dalam pemakaian saya sudah cobain ke Nintendo Switch, ke PC, ke iOS, dan Android. Mau pakai kabel maupun secara wireless, koneksinya sama sekali gak ada masalah. Delaynya juga gak berasa. Tapi, tetap gak semua games di Android dan iOS bisa support controller atau joystick. Jadi pilih aja games yang support. Kalau kita main di Nintendo Switch, itu udah jelas bisa. Dan satu lagi, jika kalian berpindah device, pastikan di unpair atau di forget dulu, baru di pairing ulang. Oke guys, saya rasa sekian dulu soal joystick terbaru dari Soundforge ini. Buat harganya ini sekitar 700 ribuan. Dengan harga segitu, kalian bisa dapat joystick dengan build quality yang premium, tombolnya enak, fittingnya juga pas di tangan, dan fitur-fiturnya lumayan banyak yang mungkin bisa kepake buat kalian. Untuk link pembeliannya bisa cek di kolom deskripsi, dan terima kasih buat yang sudah nonton. Saya Trejo Moses pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless.